Ternyata waktu itu ini tuh klepnya bengkong. Nah, belakangan kami tahu itu disebabkan karena timing beltnya itu sudah putus. Timing beltnya sudah putus. Lalu harusnya nggak boleh starter. Kalau starter ini kayak di alu gitu katanya, sehingga bengkong. Ya itu diganti timing belt, cuman kan nggak tahu. Waktu itu bengkel habisnya 1,5. Barang-barangnya diganti seperti ini. Itu harus dibongkar mesin ini. Ini di starter ini ya dia namanya ton bagian starter. Ini klepnya yang bengkong, nggak tahu apa namanya. Tuh habisnya waktu itu 1,5. Tapi ya dengan itu kan di sawah ya matinya, lalu ya kami masih jasa untuk yang angkut mobil itu kan didorong sama anak-anak itu. Kalau ada yang itu sampai rumah teman dari sana, lalu diseret pakai mobil lain ke bengkel. Nah untuk ongkos tuh kami ngasih sekitar 500.000 ya, katakanlah habisnya 2 juta. Nah itu pengalaman bengkel pertama, jadi dipakai 2 hari mati, ternyata timing beltnya putus tuh. Lalu habis itu bagian setir itu konslet jadi kalau di starter itu keluar asap gitu, jadi itu yang konslet. Nah kami kan takut kalau terjadi apa-apa gitu, lalu kami waktu itu rencananya mau bengkel resmi Daihatsu di Jogja, cuma tetangga menyarankan kok di sana mahal, lalu ada dia punya kenalan bengkel lagi di sana. Nah ini diganti, ini switch kombinasinya diganti dan seperti ini, ganti tapi yang switch kombinasinya yang modifikasi, jadi nggak persis seperti ini tuh. Nah waktu itu karena apa ya, karena mobilnya itu terasa getar banget, lalu juga waktu itu disarankan ganti ini kabel-kabelnya. Waktu itu diganti kabelnya itu diganti yang baru. Kabel-kabelnya dulu satu set untuk lampu utama itu 200, kalau yang ini tuh waktu 300 lebih. Nah waktu itu nyari nggak ada, lalu saya beli online itu 300 berapa ya, 305 atau berapa gitu. Itu yang sama mengganti itu engine mounting mountingnya. Engine mounting ganti engine mounting ini tuh engine mounting, kemudian kelistrikan. Habisnya kurang lebih waktu itu 2 juta lebih ya, 2 juta lebih. Jadi ini engine mounting ini anak tadi kelistrikan tadi.
Nah, ini itu waktu itu 2 juta lebih lah, tapi nggak sampai 100.000. Nah ternyata kayaknya karena banjarnya mungkin kurang pengalaman tuh konslet. Di situ kami pakai ternyata lampunya juga belum semuanya lah. Klaksonnya itu nek dipencet bunyi terus, nggak mau mati itu. Nah lalu tanpa sengaja kalau pas apa gitu mati sendiri gitu. Ya kadang-kadang normal pencet bunyi lalu ya mati normal, tapi kadang-kadang dipencet nggak mati bunyi terus gitu. Nah nanti setelah lama kalau kita udah pindah-pindah kopling atau apa lalu mati. Itu bengkel yang kedua, bisnya 2 juta lebih. Nah suatu saat itu pagi hari jam 5 itu mobilnya klaksonnya bunyi sendiri lama sekali sampai 1 gang itu bangun semua. Mereka nyari sumber suara, ternyata mobil kami itu. Nah ternyata itu konslet di bagian klakson sampai terbakar. Ceritanya tuh yang bengkel kedua habis 2 juta lebih ya. Dan nah ini tuh sebenarnya ini tuh yang baru, ini tuh yang baru, ini yang baru yang dibeli oleh bengkel itu tuh. Nah kalau ini yang lama, ini yang lama, ini yang depan ya, ini yang atas kanan, ini yang bawah kiri. Nah, ternyata yang nggak lama ini udah jebol nih, tuh jebol. Mungkin nggak tahu bengkelnya dapat yang jelek atau gimana itu. Ini juga sudah jebol, ini jebol, ini jebol, sudah nggak nyambung nih bagian nggak nyambung gitu. Jadi bengkel kedua itu ya gagal lah, gagal. Nah ternyata bengkel ketiga itu kami ketemu yang sebetulnya sudah ahli, dia memang ahli jeret gitu. Bengkel kedua itu benan listrik lagi, lalu waktu itu juga ganti setir, ini ganti setir, tapi sebenarnya setirnya bukan itu, setirnya itu bagus, setirnya bagus. Lalu booster rem, ini katanya waktu itu booster remnya apa keras, biar harus ganti booster rem. Ya bengkel kedua tuh apa lagi ya, itu kayaknya yang utama itu. Tapi selain ini waktu itu juga ganti apa ya katanya dengan flywheel gitu, lalu dekat mesin itu ada saluran itu katanya mau diganti, nggak tahu namanya itu. Nah bengkel ketiga berarti bengkel ketiga habisnya 2.100.000 ya. Itu ada setir, kemudian klakson karena klaksonnya yang tadi mati, lalu booster rem ini booster rem ini pun dikasih kami belakangan minta, jadi waktu itu selesai itu nggak dibawakan, jadi ini dikasih itu karena kami minta, dikasih. Itu apakah ini benar dari mobil kami atau enggak, kalau ini jelas enggak. Ini bukan setir kami, itu kami itu dulu nggak kayak gini, ini asal dikasih sama bengkelnya itu daerah Bantul tuh.
sama itu klakson. Ini kelistrikan. Nah, kalau kelistrikan sama isi freon. Oh ya, tadi yang kedua ini juga isi freon. Isi freon. Oh ya, kaki-kaki apa? Montengnya itu 900 hitungannya. Kelistrikan 200, kabelnya maksudnya. Lalu isi freon itu berapa ya? 250 atau berapa? Lupa aku. Lalu jasanya itu 250 yang ini. Kalau yang kedua ini jasanya yang mahal banget. Jasanya berapa ya? 700 ya? Gitu. Ternyata habis minggu yang kedua ini malah tambah trouble. Jadi waktu itu kalau masuk gigi satu tanpa digas dia jalan lancar, banter gitu. Nah, setelah minggu yang kedua ini malah kalau nggak digas tuh dia nyendal-nyendal, mesinnya jalan nyendal-nyendal. Lalu mobil itu bunyi srek-srek gitu ya. Jadi bunyi srek-srek itu kayak ada yang apa ya, gesekan atau istilahnya nyerimpeti gitu ya, seret 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 gitu di bawah gitu. Nah, kami tanya ke bengkel. Nah, itu kemungkinan katanya handremnya. Kalau yang nyendal-nyendal itu mungkin karena apa, kotoran bensinnya naik itu katanya. Jadi harus dibersihkan tabung bensinnya sama salurannya itu gimana katanya. Nah, bengkel yang ketiga ini yang dahsyat. Yang kedua, yang ketiga ini tuh handrem. Lalu ini SCV join. Di CV join ini. Lalu ada napas itu ceweknya napas di ini handrem katanya, satu handrem itu CV join, napas, handrem sama itu bongkar tabung itu habisnya berapa ya, 1350 ya tuh. Nah, sampai di rumah wah parah kondisinya, tidak lebih baik. Jadi bannya itu nggak sejajar, malah buka, lalu bannya gerak itu kalau dipakai jalan, mengerikan, menakutkan itu bengkel yang ketiga. Nah, kami nggak berani pakai, terus terang kami nggak berani pakai. Lalu kalau dipakai jalan lurus dia malah belok mobilnya, jadi kita nggak berani pakai karena itu masih belajar. Jadi memang kita tuh sebenarnya masih belajar, belum bisa pakai mobilnya, belajar tapi memang mobilnya udah banyak trouble itu. Dan ini bengkel kok mah parah, padahal bengkel kaki-kaki cuman malah rusak bunyinya. Apa itu, lalu itu cepet banget naik panasnya, nggak tahu ini kipasnya itu nggak tahu, dulu tuh nggak panas padahal, tapi ternyata seperti itu kipasnya. Nggak tahu apakah ini yang memang punya kami atau diganti oleh adik yang ganti yang seperti ini. Itu parah sekali, kami nggak berani pakai. Setelah bengkel kerja justru kami nggak berani pakai karena tadi ya memang kami belum bisa nyetir, tapi malah dalam tanda petik ini mobil kami sudah dibetulin tapi malah rusak. Sebenarnya nggak apa-apa itu, rebahan nggak apa-apa, tapi itu malah banyak aja nggak sejajar, dipakai lurus, setelahnya lurus dia belok,
Jika coba loh. Bengkel yang kedua itu bukan yang kedua, bengkel yang pertama, itu yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat. 3, 4 itu bengkel sama, Bantul. Gitu. Bengkel yang keempat, mobil tidak lebih baik, malah kami nggak berani pakai. Itu pengalaman kami bengkel. Nah, setelah itu kami hati-hati tanya sana sini agar tidak salah memilih bengkel. Sekarang kondisinya lebih baik. Nah, bengkel yang kelima itu kondisi yang lebih baik. Bengkel yang kelima itu kami ganti karet